Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diana Vitasari. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan UML terkait dengan data lembur. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Eko Martanto MKom yang berbagi ilmu terkait dengan RPL, khususnya ilmu terkait dengan UML. Presentasi ini dilakukan oleh saya Diana Vitasari dari Prodi Teknik Informatika. UML itu adalah sebuah standar bahasa untuk permodelan dan dokumentasi perangkat lunak. Dalam UML kali ini, dalam diagram UML kali ini saya akan membahas beberapa UML yang telah saya praktekkan. Di sini ada pertama use case. Use case itu adalah diagram yang menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Lalu selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Selanjutnya ada sequence diagram, yaitu diagram yang menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem. Selanjutnya ada class diagram yang menggambarkan keadaan atribut properti suatu sistem. Selanjutnya di sini yang pertama kita akan membahas terkait use case. Use case data lembur. Karena tema kita tentang data lembur, jadi di sini saya ambil judul use case data lembur. Use case data lembur mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem dalam pendataan lembur. Yang menekankan apa yang diperbuat, bukan bagaimana sistem itu dibuat. Di sini gambaran use case terkait dengan data lembur. Di sini judulnya pelaporan data lembur. Aktor yang terlibat di sini ada admin operasional dan HRD. Di mana admin operasional itu berhubungan dengan sistem, ada login, terus ada input data lembur, ada modifikasi data lembur, dan konfirmasi data lembur. Untuk admin berhubungan dengan modifikasi input data lembur dan login. Dalam login ini include atau di dalamnya terdapat masukan PIN atau masukan password maksudnya ya. Lalu selanjutnya untuk HRD, di sini HRD berhubungan dengan login dan berhubungan dengan konfirmasi data lembur. Dalam konfirmasi data lembur itu ada aktivitas yang disebut dengan submit lembur. Maka yang submit lembur itu kita sebut dengan extend atau uraian dari konfirmasi data lembur. Oke, selanjutnya kita ke activity diagram. Activity diagram itu diagram yang menggambarkan bagaimana masing-masing alur berawal, terdapat decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Untuk activity diagram sendiri terdiri yang saya praktekkan ada empat aktivitas ya, ada 4 kegiatan. Yang pertama login. Login ini menerangkan aktivitas masuk ke dalam sistem. Lalu ada input lembur. Input lembur ini menerangkan aktivitas memasukkan data ke sistem. Selanjutnya ada modifikasi data lembur. Dalam modifikasi data lembur ini aktivitasnya ada perubahan data yang sudah kita input. Lalu ada konfirmasi dan submit data lembur. Aktivitasnya itu pengiriman data untuk dilakukan perhitungan gaji. Langsung saja ke yang pertama. Di sini ada activity diagram login. Untuk activity diagram login ini, yang pertama admin operasional mulai masuk, buka alamat web gaji di browser yang bisa digunakan. Selanjutnya, sistem akan verifikasi alamat web yang dicari. Lalu di sini ada decision. Jika misalkan alamat benar, tanda tanya. Jika tidak, halaman tidak ditemukan atau dialihkan. Tapi jika alamatnya benar, maka masuk ke halaman login. Di sini setelah masuk ke halaman login, ada tampilan masukkan user ID dan password. Nah, setelah masukkan user ID dan password, lakukan verifikasi user ID dan password. Setelah melakukan verifikasi ID dan password, di sini saat login ada decision lagi, berhasil login. Jika iya, masuk ke menu utama. Tapi jika tidak,
tetap di halaman login. Berarti gagal ya, ini jika gagal tetap di halaman login dan aktivitas selesai untuk aktivitas login ini. Masuk ke aktivitas kedua, yaitu input data lembur. Dalam activity diagram input data lembur, di sini si admin tadi kan sudah masuk ke menu utama ya. Di sini masuk ke halaman input data lembur. Selanjutnya masukkan tanggal lembur. Lalu masukkan nomor induk karyawan yang lembur. Lalu masukkan nama karyawan yang lembur. Lalu masukkan jumlah jam lembur. Lalu masukkan keterangan jika ada. Setelah itu simpan data. Setelah semuanya diinput lalu simpan data. Selanjutnya sistem akan verifikasi NPM karyawan yang lembur di database. Lalu ada decision di sini, simpan data. Jika setelah proses ini ada decision simpan data, jika iya maka data berhasil disimpan untuk notifnya. Tapi jika tidak maka notifnya itu data gagal disimpan. Activity input data lembur selesai sampai sini. Selanjutnya di sini ada modifikasi data. Di sini admin mulai pilih menu data belum dikonfirmasi. Selanjutnya masuk ke sistem, menampilkan data lembur yang belum dikonfirmasi HRD. Dari sistem ini lalu masuk ke admin lagi, pilih menu modifikasi data. Lalu ubah data sesuai yang seharusnya, lalu simpan data yang sudah diubah. Dari sini ke sistem akan verifikasi data NIK di database, simpan data. Setelah dilakukan modifikasi ada pertanyaan lagi, simpan data. Jika tidak sesuai maka akan ada notifikasi gagal simpan data. Data gagal disimpan. Jika benar maka di sini ada data berhasil disimpan. Lalu activity modifikasi data selesai. Oke, sebelumnya mohon maaf, ini di sini harusnya tidak ada tanda tanya ya. Tipe. Lalu masuk ke activity diagram, yaitu konfirmasi dan submit data. Di sini pilih menu data belum dikonfirmasi, pilih menu yang pertama mulai. Ini partition 1 itu admin dan partition 2 itu sistem. Untuk partition ini yang berarti admin mulai. Pilih menu data belum dikonfirmasi. Lalu si sistem akan menampilkan semua tanggal data lembur yang sudah diinput. Selanjutnya si admin pilih konfirmasi data. Admin di sini admin HRD ya. Karena yang bisa konfirmasi data adalah admin HRD. Lalu di sini cek kembali data yang sudah diinput. Si admin ngecek kembali lalu si admin submit data. Nah, di sini data tersimpan dan terkirim ke pihak ketiga. Ini untuk dibuat perhitungan dan laporan. Jadi datanya masuk ke sistem. Setelah itu sistem selesai. Next, selanjutnya kita masuk ke dalam kelas sequence diagram. Tipe kelas sequence diagram di sini ada tipe-tipenya. Yang pertama ada tipe binary class. Binary class itu bentuknya seperti ini. Bentuk simbolnya binary class itu digunakan untuk kelas yang berhubungan dengan secara langsung dengan aktor atau user interface. Lalu selanjutnya ada control class, bentuknya seperti ini. Control class itu kelas yang berhubungan dengan pemrosesan komputerisasi perhitungan dan sebagainya. Lalu ada entity class, kelas yang berhubungan dengan data flat, file, atau database. Jadi kalau misalkan binary itu berhubungan dengan aktor, kalau control class itu berhubungan dengan pemrosesan komputerisasi perhitungan, lalu entity itu berhubungan dengan database. Singkatnya seperti itu. Oke, di sini ada sequence diagram yang terkait dengan data lembur itu. Yang terkait dengan data lembur tadi, maaf. Di sini yang pertama itu ada aktivitas kan tadi login, lalu ada input data lembur, lalu ada modifikasi data lembur dan konfirmasi dan submit data lembur. Nah, di sini sequence diagram yang pertama itu yaitu tentang login. Sequence diagram login di sini tadi aktornya ada si admin. Lalu si admin itu masukkan alamat web, lalu ke alamat web binary class, terus lalu si alamat web itu divalidasi web, masuk ke proses validasi alamat. Ini control class ya.
jika misalkan di sini ada decision valid dan invalid ya, berarti benar atau tidak. Misalkan dia valid, datanya valid, maka di sini akan menampilkan menu login, masuk ke login. Tapi jika dia tidak valid, dia web akan dialihkan atau web tidak ditampilkan. Web yang seharusnya tidak ditampilkan atau web dialihkan ya. Lalu di sini dari login kita lakukan login, validasi ID dan PIN atau password di sini maksudnya. Lalu di sini proses validasi akun. Dilakukan validasi akun. Jika misalkan si akun ini valid, setelah validasi ID dan password, maka tampil menu utama. Tapi jika dia tidak valid, maka dia gagal login. Ke sebelah bawah. Jika invalid, pokoknya disimpan di bawah, arahnya sebaliknya. Tapi jika dia berhasil, maka panahnya itu di atas dan menghadap ke aktivitas selanjutnya ya. Ini berhasil, ini gagal. Oke, selanjutnya di sini ada sequence diagram terkait dengan input lembur. Ini aktornya masih admin, terus pilih menu input lembur. Di menu utama itu terus tampilkan menu input lembur. Setelah menu input lembur tampil, maka masukkan tanggal lembur, lalu input tanggal, terus masukkan nick, input nick, lalu masukkan nama, input nama, lalu input jumlah jam lembur. Ini maksudnya input jam lembur. Lalu setelah itu di sini juga ada decision saat penyimpanan data. Di menu input lembur itu jika misalkan datanya valid disimpan saat penyimpanan data, maka akan dilakukan penyimpanan data. Tapi jika misalkan data yang diinput itu tidak valid, maka di tampilannya itu tertulis data gagal disimpan dan kembali ke menu input lembur. Selanjutnya, ada sequence diagram terkait dengan modifikasi data lembur. Untuk modifikasi data lembur dilakukan aktornya admin, lalu masuk ke halaman utama, menu utama, pilih menu data belum dikonfirmasi. Dari data belum dikonfirmasi itu pilih menu modifikasi data. Setelah dilakukan modifikasi data, pilih simpan data untuk bagian modifikasi. Selanjutnya ada sequence diagram terkait konfirmasi dan submit data. Di sini untuk konfirmasi dan submit data, di sini ada admin HRD. Di sini dia masuk ke menu utama, lalu dari menu utama pilih menu belum konfirmasi. Maka muncul data yang belum dikonfirmasi. Dilakukan proses konfirmasi data. Dicek kembali oleh HRD terkait lembur-lembur yang sudah diinput, lalu konfirmasi data. Lalu proses pengiriman data, lalu dari HRD itu dilakukan proses pengiriman data, lalu data disubmit. Selanjutnya masuk kelas diagram. Kelas diagram itu kelas yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, objek beserta hubungan satu sama lain, seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Dalam kelas diagram ini menggambarkan beberapa tabel. Di sini ada tabel admin, ada login, ada HRD, ada perhitungan lembur, ada absensi pegawai, ada laporan, ada data karyawan. Dalam admin sendiri itu dibutuhkan username, password, kode admin, alamat, dan nomor telepon. Yang kegiatannya itu ada mengisi, mengubah, melihat, dan menghapus. Lalu ada tabel login yang dibutuhkan ada user ID dan password, kegiatannya membuat dan mengedit. Lalu ada tabel ada tabel HRD yang dibutuhkan adalah username dan password. Kegiatannya ada mengubah dan mengkonfirmasi. Lalu ada perhitungan lembur yang dibutuhkan adalah tanggal, NIP, nama, gaji pokok, potongan, dan total jam lembur. Lalu ada juga data karyawan. Dalam data karyawan itu, dalam tabel data karyawan itu ada nama, ada NIP, ada golongan, ada gaji pokok. Lalu ada juga absensi pegawai, tanggal, NIP, NIM, keterangan, sidik jari, foto pegawai, lalu ada laporan. Di sini yang pertama itu adalah kegiatan si admin. Si admin ini pertama dia akan login. Setelah login, dia masuk ke sistem. Si admin ini melakukan input ya, perhitungan lembur. Satu admin bisa melakukan banyak perhitungan lembur. Lalu satu admin juga bisa menginput banyak data karyawan.
Di sini untuk tabel data karyawan bisa diinput itu nama, NIP, nama, golongan, dan gaji pokok. Lalu di sini dari tabel karyawan itu masuk ke perhitungan lembur. Satu karyawan bisa melakukan banyak lemburan. Di sini si admin melakukan inputan untuk perhitungan lembur sendiri, menginput tanggal, NIP, nama, dan total jam lembur. Untuk gaji pokok dan potongan itu biasanya dilakukan oleh HRD. Lalu selanjutnya di sini ada si HRD. Si HRD juga melakukan login untuk masuk ke dalam sistem perhitungan lembur ini. Satu HRD bisa melakukan banyak konfirmasi di perhitungan lembur. Di sini si HRD juga tugasnya adalah sebelum melakukan konfirmasi, dia juga bertugas untuk melihat absensi pegawai. Setelah dilihat absensi pegawainya, masuk ke dalam perhitungan lembur ini. Lalu dikonfirmasi. Di sini satu HRD dia bisa melihat banyak absensi pegawai. Lalu dari perhitungan ini masuk konfirmasi ke HRD. Setelah dikonfirmasi HRD, maka si HRD itu bisa membuat atau melihat laporan yang telah dikonfirmasi. Dari sini maka selesai. Setelah ke laporan ini, satu laporan ini banyak karyawan hanya bisa melihat satu laporan, atau satu laporan bisa dilihat oleh banyak karyawan. Lalu untuk absensi ke laporan ini, satu absensi, banyak laporan berasal dari satu absensi. Satu absensi menghasilkan banyak laporan. Yang terakhir dikat aja, yang satu laporan aja. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau banyak kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.